Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam ta'ala wa ta'ala bihi wa bi ummihi bidzalil amin. Walaupun mungkin Insyaallah. kharaja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakala jalan kecoba bil hukmi kelawan dawu hukum apa al ilmu ngawuri apa al ilmu ngawuri bidati kelantan wasifatilan sifat wal fi'lilan penggawin kata sawulil insani kaya gambarake menungso kata sawulil insani kaya gambarake menungso wal bayadilan putih gambarake putih wal qiyamilan gambarake cumeneng wa bisyailan kelawan dawuh syar'i lan kejaba kelawan dawuh syar'i apa al ilmu ngawuri bil hukmi lan hukum al aqli kang bangsa akal wal isi lan bangsa indra wal lugawilan bangsa lugat wal ilan wadah atau kenyataan kal ilmi kaya ngawuri bi anal wahidah lan temen sedune siji iku nisful insani separuh loro lan temen sedune siji iku nisful insani separuh loro wa anna wala temen sedune geni iku mubrikatun kang wa anna nuran temen sedune cahaya wa anna nuran temen sedune cahaya iku adiyau padang wa anna fa'ilan temen sedune fa'il wa annal fa'ilah temen sedene fa'il iku marfu'un yang maca rafa wa bil amali lan kelawan dawuh amali apa ilmu ngawuri bil hukmi lan hukum asyari kang bangsa syarak kal ilmi kang bangsa ilmu ayul itikadi tegese kang bangsa nekotake al itikadiyah tegese kang bangsa nekotake al ilmi kaya ngawuri fi usulil fikih ing dalam usul fikih bi anal isma' lan temen sedene sepakati ulama bi anal ijma' lan temen sedene sepakati ulama iku hujjatun den kaya hujjah kal ilmi fi usulil fikih wal ilmi lan ngawuri fi usulid dini ing dalam usulid din di
bi annallaha kelan temen sedune Allah iku wahidun siji. Bi annallaha kelan temen sedune Allah iku wahidun siji. Wa bil muktasabilan kelawan dawuh muktasab. Wa bil muktasabilan kelawan dawuh muktasab. Apa ilmullahi ilmune Allah wa Jibril lan ilmune malaikat Jibril. Bima klan perkara kira kang den tutur apa mah wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono ilmu Allah wa Jibril ilmu Nabi utawi ilmune Nabi bi kelawan madukin alhasilu kang hasil bi wahyin kelawan wahyu wa ilmuna lan kejaba apa ngawruhine kita bi iklan hukum bidarurati kelawan mesti bi an ulima klan gambare nyenta den wuri apa hukum lan gambare nyenta den wuri apa hukum minatini saking agama bidarurati bidarurati kelawan serupa ilmu daruri kaijabi sholati kaya wajib salat wa zakati lan zakat wal haji lan haji wa tahrimi zina lan harami zina wa sariqati lan harami nyolong wa bidalil lan kejaba kelawan dawuh dalil at-tafsili kang bangsa tafsil apa al ilmu ngawruhi bidzalika klan mengkono hukum lil muqallidi kedue wong kang anut fa innahu mengkono setune al ilmu iku minal mujtahidi saking mujtahid utawa kang nemen-nemeni biwasifati dalilin kelawan lantaran dalil ijmalin kang bangsa gemblengan wa utawi dalil ijmal iku anna hadal hukma teman sedune utawi teman sedune iki hukum iku abtahu awet fatwa ing muqallid iku abtahu awet fatwa ing muqallid bihi kelawan hadal hukma sapa al mufti wa kullu malan utawi sakabehane perkara aftahu kang awe fatwa ing muqallid bihi kelawan ma sapa al mufti wa utawi ma
Fahuwa mongko utawi ma iku hukmullahi hukumi Allah bihaqi ing dalem hakim mukallid bihaqi ing dalem hakim mukallid fa ilmu mongko wa kullu ma aftahu bihi al-mufti fa huwa hukmullahi fi haqqihi fa ilmuhu. Wa kullu ma aftahu bihi al-mufti fa huwa hukmullahi fi haqqihi. Fa ilmuhu mongko utawi weruhe mukallid fa ilmuhu mongko utawi weruhe mukallid makalan kelan umpamane diwujubin niati kelan wajibin niat diwujubin niati kelan wajibin niat fil wudu'in dalam wudu kadalika kaya mengkuno kadalika kaya mengkuno kadalika kaya mengkuno minal mujtahid kadalika kaya mengkuno minal mujtahid iku laisa ora ana apa ilmuhu iku laisa ora ana apa ilmuhu ora ana iku minal fikhi setengah saking fikih iku minal fikhi setengah saking fikih wa abbarulan nembungake sinten ulama anil fikhi saking fikih guna ing dalem kono-kono bab bil ilmi kelan dawu ilmi wa ing kana lan senajan ana apa fikih iku la dhaniyati adillatihi nyekti nyono pira-pira dalil fikih donan iku nyono temenan kama akbaru kaya oleh nembungake sinten ulama bi kelawan ma fi kitabil istihadi ing dalam kitab istihad di enam krana temen sene fikih iku dzanul mujtahidi penyonone mujtahid alladzi kang huwa kang utawi alladzi likuwatihi krana kuwate dzon dzone mujtahid iku qaribun kang marki minal ilmi saking weruh wanakartu lan nakiro haki sopa ingsun al ilma lafat al ilma wal hukma lan lafat al hukma wa afradat humalan mufradake lafat al ilma wal hukma tab'an krono anut lil alamati maring wong kang banget alime rupane Al-Barmawi Imam Al-Barmawi li anna tahdida krono temen setuning gegerei iku innama huwa angin pestine utawi tahdid iku lil mahiyati tutuh makna hakikat min ghairi itibari kami yati afrodiha saking tanpa milang-milang jumlahe mufrate mahiyah min ghairi itibari kami yati afrodiha saking tanpa milang-milang jumlahe mufrate
mahia wali anna fi ta'birilan wali anna fi ta'biri wali anna fi ta'bilan krana temen sedune iku ing dalem tetembungan ingsun wali anna fi ta'bilan krana temen sedune iku ing dalem tetembungan ingsun wali anna fi ta'bilan krana temen sedune iku ing dalem tetembungan ingsun rupane bi hukmin rupane bi hukmin lafat hukmin atau hukum niku rupane bi hukmin kelawan dawuh hukmin la bil ahkami ora kelawan dawuh ahkam alladzi kang abbaro kang nembungake bi kelawan alladzi apa al aslu kitab asal alladzi kang abbaro kang nembungake bi kelawan alladzi apa al aslu kitab asal kagairihi kaya saliyane kitab asal salamatan ono selamat atau sentuso salamatan ono sentuso atau selamat min wurudin saking katolak min wurudin saking katolak anal ilma teman sedune ilmu anal ilma teman sedune ilmu bijami'il ahkami kelam sekabehane pira-pira hukum lawan sekabehane pira-pira hukum iku yunafi nafi'ake apa ilmu iku yunafi nafi'ake apa ilmu qaula kulli qaula kullin yunafi iku yunafi nafi'ake apa ilmu qaula kullin ing pengucape saben-saben wong ing pengucape saben-saben wong qaula kullin ing pengucape sakabehane wong qaula kullin ing pengucape sakabehane wong min akabil fuqaha kang tetep saking luwih agung-agunge ahli fikih kang tetep saking luwih agung-agunge utawa penggedene ahli fikih luwih agung-agunge ahli fikih fi masailah dalam pira-pira masail atau masalah fi masailah dalam pira-pira masalah suilu kang den suni suilu kang den takoni utawa den suni sapa fuqaha anha saking masail qaula kullin ya qaula kullin rupane la adri orang ngerti sapa ingsun saking tawaduknya orang-orang dulu para ulama-ulama kita walaupun mampu menjawab berbagai masalah tapi seringkali masalah-masalah itu dijawab dengan istilah la adri atau saya tidak tahu karena saking tawaduknya ulama-ulama kita tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Maksudnya tidak sembarang orang harus menjawab dan harus dijawab itu kadang tidak penting. Wa iku balan senajan den jawabi jibalan senajan den jawabi anhu saking urut di anam kelawan teman sedune fuqaha di anam kelawan teman sedune fuqaha iku mutahayyiuna kang cawis-cawis iku mutahayyiuna kang cawis-cawis lil ilmi maring ilmu fi ahkamiha kelan pira-pira hukume masail fi ahkamiha kelan pira-pira hukume masail tapi ya tetap para ulama-ulama dulu walaupun jawabnya niku la adri saya tidak tahu jawabannya tapi beliau niku sudah mempersiapkan sebelumnya karena memang orang alim itu pasti memiliki jawaban entah itu jawaban yang maslahatan li ghairihi atau li nafsi ketika jawaban itu dijawab dengan sesuai dengan keinginannya sendiri ya itu kadang memberatkan yang lain tapi kalau dijawab sesuai dengan kemampuan orang lain kadang itu terlalu ringan untuk kita makanya wong alim itu biasanya golek hukum sing abot
Sebagai pembelajaran itu boleh hukum sing abot senajan ngerti utawa weruh hukum sing gampang. Tapi ketika disampaikan jawaban itu atau ilmu itu untuk orang lain, alangkah baiknya disesuaikan. Siapa yang minta jawaban? Kalau yang minta adalah orang awam, ya jawab apa orang kuat. Yang sing ngalim main orang kuat, malah boleh sing gampang. Pemeneh nek wong itu bagian dari metode dakwah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi muawadatin nadhari, kelawan baleni angen-angen, kelawan baleni angen-angen wa itlaqul ilmi lan utawi mutlakake ilmu, utawi mutlakake ilmu ala mithli hadza tahayyu'i, ala misli hadza tahayyu', ing atase sepadane iki-iki cawis-cawis iku syai', ing atase sepadane iki-iki cawis-cawis iku syai'un kang sumrambah, iku syai'un kang sumrambah urfan ing dalam umume. Yuqalu den ucapake apa fulan fulan, apa fulan fulan, ya'lamu ngerti sapa fulan, ya'lamu ngerti taweruh sapa fulan an-nahwa ing nahwu, wala yulatulan ora wala ya'lamu an-nahwa terus wala yulatu anna jami'a masaili nggih. Lain ulang. Yuqalu den ucapake apa fulanun fulan ya'lamu. Kalau mau dipakai mubtada khabar ya, apa fulan utawi fulan, atau si fulan itu ya'lamu ngerti sapa fulan an-nahwa ing ilmu nahwu. Wala yuratulan raden karepake apa anna jami'a masailihi, teman setuhune sekabehane pira-pira masalah nahwu iku hadiratun kang hadir, masalah nahwu iku hadiratun kang hadir indau endalem mungguh fulan, indau endalem mungguh fulan, maksudnya tidak semua ilmu nahwu itu si fulan ketahui, walaupun fulan itu bisa menjawab pertanyaan terkait nahwu. Jadi maksudnya kayak gitu. Mufassolatan halikang dan perinci-perinci, mufassolatan halikang dan perinci-perinci bal innam balik teman sedene fulan iku mutahayyi'u, iku mutahayyi'un lidzalika, iku mutahayyi'un kang cawis-cawis lidzalika maring sekabehane masail, lidzalika maring sekabehane masail. Poin penting dalam yang sudah saya maknani tadi, yakni di beberapa konteks hukum ya, kemarin kita telah membahas tentang fikih, itu adalah mengetahui sesuatu dengan hukum. Di sana di ta'rifi ada bahasa bil hukmi, kemudian hukum-hukum yang dimaksudkan adalah syar'i, ada juga amali, ada muktasab, ada min dalil, min tafsir. Kemudian semuanya itu ada pengecualiannya. Wa kharaja fil hukmi al ilmu bidzat musifat wal fi'li ka tasawwur insan wal bayat wal qiyam. Di sana dikatakan bahwa yang namanya fikih itu adalah mengetahui dengan hukum. Nah, lafaz hukum itu ada pengecualiannya. Apa itu? Yakni al-ilmu bidzat, mengetahui dengan dzatiyah, mengetahui dengan sifat, mengetahui dengan dari sisi pekerjaan. Seperti contoh kata sawuril insan. Ketika kita itu menggambarkan manusia, atau menggambarkan putih, atau menggambarkan berdiri, ini bukanlah suatu hukum. Ini bukanlah suatu hukum, tapi kita mencoba untuk melihat yang dinamakan manusia itu apa, sehingga kita gambarkan, kita identifikasikan manusia itu apa.
Apakah yang pasti memiliki tangan? Apakah yang memiliki dua kaki itu adalah manusia? Atau dan sebagainya. Jadi menggambarkan insan dari sisi dzatiyahnya, ini istilahnya adalah mengetahui dengan hukum, tapi yang dimaksudkan adalah mengetahui zatnya. Jadi ini tidak bisa dikatakan fikih, ya. Fikih kan al-ilmu bil hukmi, mengetahui dengan hukum. Nah, dikecualikan lafaz hukum itu adalah al-ilmu bidzat, mengetahui dengan zat. Ini tidak disebut dengan fikih. Kemudian ada lafaz lagi syar'iyyah. Di samping fikih itu adalah mengetahui dengan hukum, tapi juga hukum-hukum syar'i. Dikecualikan hukum syar'i adalah ay ma'khudin. Maaf salah. Wa bisyari al-ilmu bil hukmi al-aqli wal qismi wal lughawi wal wad'i kal ilmi bi anna al-wahida nisful isnain. Syar'i yang dimaksudkan syar'i itu ay ma'khudin minas syar'i al-mab'udi bihi an-nabiyul karim adalah kegiatan atau sesuatu yang diambil dari setelah diutusnya Nabi. Itu disebut dengan syar'i atau syariat. Nah, pengecualiannya adalah al-ilmu bil hukmi tapi al-aqli, mengetahui dengan hukum tapi hanya secara akal. Jadi dirasionalkan gitu. Misal seperti kayak gini, bi anal wahid dan nisful isnain. Satu itu adalah separuhnya dua. Ini sebenarnya tidak bisa kita paksakan seperti itu, tidak bisa. Satu itu separuhnya dua itu tidak bisa kita paksakan, karena satu itu sendiri, dua itu sendiri. Tapi untuk mengatakan bahwa istilah syar'i yang dibawa oleh pengertian fikih tadi itu tidak menutup kemungkinan ada pengecualian. Karena ada kalanya mengetahui dengan hukum tapi bukan dengan syar'i, tapi dengan rasional. Jadi orang itu akan berpikir satu itu dapat dari mana, atau satu itu apa, misalnya. Satu itu adalah nisful isnain, separuhnya dua. Ini tidak bisa kita katakan fikih, karena yang dimaksud fikih itu adalah al-ilmu bil hukmi syar'i, mengetahui dengan hukum-hukum syar'i. Lah sedangkan mengetahui satu itu adalah separuhnya dua, ini adalah mengetahui dengan hukum tapi al-aqli, secara akal saja. Jadi kebalikan dari syar'i maksudnya. Terus ada juga wa annana mukhriqatun. Api itu membakar. Api itu membakar. Secara nalar, secara akal, api itu membakar. Walaupun kalau dalam kajian tauhid ya, ini tidak sampai kita itu meyakini. Kalau sampai meyakini tidak, maka otomatis akan menyebabkan kekufuran. Tapi kalau yang menjadi penyebab atau yang dijadikan keyakinan itu adalah kekuatan yang telah diberikan oleh Allah, maka ini namanya orang fasik. Ya, walaupun ada dua, ada qaul asal, ada muqabil asal. Kalau qaul asal mengatakan ini disebut orang fasik yang mubtadi', orang-orang yang berbuat bid'ah. Yang satu mengatakan ya kafir, sesuai dengan pembagiannya. Maksudnya adalah karena secara akal, kalau tidak percaya silakan dicoba ya. Api itu sama punya korek, terus sama tangan sama di atas korek yang sama nyalakan itu. Kira-kira mukhriqatun atau tidak? Ya? Kira-kira membakar atau tidak? Kalau tidak membakar, oh hebat sama ini. Ini maksud dari al-ilmu bil hukmi al-aqli, ini tidak disebut dengan fikih. Terus lagi wa anal fa'ila maf'ulun. Ya. Ya fa'il itu di mana-mana secara nahwu ya maf'ul. Maf'ulun abadan. Kalau kok maf'ul ya berarti mansubun abadan. Kecuali nanti di apa? Dinaibun fa'ilkan. Memiliki ketentuan sendiri. Maksudnya dengan kejelasan seperti ini tidak bisa dikatakan al-ilmu adalah fikih. Karena untuk mendapatkan atau mengetahui dengan hukum itu tidak secara syar'i tapi dengan akli.
Kemudian di sana ada lafaz setelah syar'in ada amaliyin. Amaliyin itu adalah ay muta'alliqin bi kaifiyati amalin qalbi. Yakni hal-hal yang bergantungan atau berhubungan dengan tata cara amalnya. Artinya di samping fikih itu adalah mengetahui dengan hukum syariat, tapi juga yang di sana itu bisa diamalkan. Dikecualikan dengan dakwah amal adalah al-ilmu bil hukmi asyari al-ilmi, bukan al-amali, tapi al-ilmi. Al-ilmi itu adalah ayat i'tiqad, maksudnya dari sisi keyakinan. Seperti kal ilmi fi usulul fikih bi anal isma' hujjatun. Seperti di dalam mengetahui usul fikih, di dalam usul fikih bahwa ijma' itu adalah hujjah atau bisa dipakai untuk hujjah. Yang namanya kesepakatan ulama itu adalah kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan dengan berbagai kajian dan hasilnya itu rumusannya bisa dijadikan hujjah. Ini adalah al-hukmi asyari al-ilmi, bukan al-amali. Kalau al-amali itu kan ya secara teknis pelaksanaan. Tapi kalau al-ilmi ayat i'tiqad, ya kita yakin bahwa di annal ijma' hujjatun. Kesepakatan para ulama ini bisa dipakai hujjah. Kemudian wal ilmi fi usuliddin. Kalau tadi usul fikih, kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui di dalam usuliddin bahwa bi anallah wahidun ay bil muktasab. Maaf, itu sudah titik tadi. Bi anallah wahidun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang satu. Zat yang satu secara konsep usuliddin ini bukanlah fikih. Ini bukanlah fikih karena ini sebagai pengetahuan yang itu dianggap dasar dalam agama. Mana? Ngaku agama Islam tapi tidak percaya bahwa ya Allah wahidun. Nah, ini bahaya sekali. Nah, mengetahui Allah itu wahid atau satu, ini bukan bagian dari fikih. Paham ya? Bukan bagian dari fikih. Kenapa bukan bagian dari fikih? Karena mengetahui Allah menurut usuluddin ini adalah al-ilmu bil hukmi asyari al-ilmi ayat i'tiqad. Terus selanjutnya adalah itu tambahannya, begitu juga dengan ilmunya Nabi, mengetahui Nabi yang Nabi itu al-hasil biwahyi, ya. Jadi kita itu bisa mendapatkan ilmu dan yang kita yakini bahwa ilmunya Nabi itu berasal dari wahyu, ya. Ilmunya Nabi, keistimewaannya Nabi, dan juga semua yang akan disampaikan oleh Nabi termasuk yang diajarkan oleh para sahabat itu bagian dari min wahyin. Itu kan ayat i'tiqad, ya. Al-ilmi itu keyakinan yang kita yakini sampai sekarang. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan wahyu itu gimana cara turunnya. Apa ada yang namanya wahyu itu? Tidak ada ya. Jadi ketika kok wahyu turun kepada kanjeng Nabi, itu prosesnya gimana? Terus apakah ada larangannya ketika kok mendapatkan wahyu itu? Inilah yang kita bawa, yang kita yakini sampai sekarang bahwa ilmunya Nabi itu bagian dari al-ilmi ayat i'tiqad, sehingga itu bukan bagian dari fikih. Terus selanjutnya adalah wa ilmuna. Kalau kok pengetahuan kita ini bagaimana? Apakah disebut dengan fikih atau tidak? Wa ilmu Nabi bidzarurah li an ulima minatin bidzarurah ka ijabi sholat wa zakat wal haji wa tahrim zina wa sariqah. Kalau pengetahuan kita seperti halnya pengetahuan yang pasti ya wajibnya sholat, tapi bidzarurah di sini itu bisa diartikan mesti, bisa diartikan ilmu daruri. Ilmu daruri itu apa ya? Atau spontanitas. Dalam bahasa lain itu kasuistik. Jadi ada semacam kayak secara tiba-tiba itu kita merespon, tubuh kita itu merespon, itu namanya daruri. Ya, misal kayak gini, teman di gigit nyamuk di pipi sampean gitu ya.
Masa sama menunggu sakit? Oh, cek kuat 4 bisa. Ini tak jalan kan tidak kayak gitu kan? Atau sama digigit semut tanpa berpikir panjang, tangan sama ini bergerak sendiri. Masa misal pipi sama digigit nyamuk, sakit begitu, terus tangan sama mau gini terus sama jangan dulu biarkan, kasihan itu, aus itu, misalnya biar kenyang dulu, nanti silakan. Kan nggak kayak gitu kan prakteknya. Itu maksudnya itu kayak gitu. Gigit semut gitu, kita langsung merasa kesakitan. Atau termasuk dulu juga ketika yang berdarah, yang sakit kaki, tapi yang keluar air matanya, ya kan? Emang ketika aku kesandung gitu ya, sing nangis apa ya? Sikile Api. Ini tidak bisa kita tawar karena ini spontanitas atau kasuistik yang mana ilmu doruri yang dimaksudkan di sini adalah seperti halnya ya orang-orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam. Ini sudah hal yang umum. Nek sholat itu wajib, nggak perlu kita kasih tahu bahwa sholat itu wajib. Itu sudah bagian dari kewajiban yang doruri. Manusia atau orang-orang yang beragama Islam ini sudah harus tahu tanpa dikasih tahu wajibnya sholat, wajibnya. Dan kalau tidak tahu, jadi itu Islam kan sesuai rukun Islam kan. Kalau dia tidak melakukan rukun Islam ini, bukankah ia bukan bagian dari Islam? Karena yang namanya rukun kan harus terpenuhi semua kan. Jangan dibilang yang sering saya dengar, yang sering saya dengar. Ketika sama ditanya, sama nggak sholat? Kalau sholat nomor itu nomor suci, syahadat. Ketika ditanya kayak gitu, kamu nggak sholat? Sholat nomor suci syahadat. Berarti kalau sama bilang kayak gitu, berarti sama belum syahadat. Karena sama menunggu syahadat dulu baru iya betul. Hati-hati ya. Ya walaupun saya juga dulu pernah ya. Tapi kan saya tahu kan, maksudnya saya tahu maksudnya dan saya bisa mengembalikan lagi. Tapi kalau belum tahu kan bahaya itu. Oh berarti selama ini, selama dia belum sholat, berarti dia itu murtad. Karena dia itu mau sholat nunggu syahadat dulu, berarti dia belum Islam. Jadi ya walaupun itu guyon-guyon sepintas tapi berilmu. Ya kalau bisa jangan. Kalau kok sama ditanya kenapa tidak sholat, ya saya bentar. Saya ingin tunggu saya, misal kayak gitu ya. Walaupun jangan dipraktekkan. Saya aku tak tunggu saya, ngenteni waktu ngetek, misal ngomong. Itu tambah parah lagi. Terus selanjutnya adalah itu kaitan dengan ilmu kita ya. Kemudian wabid dalil. Kemudian yang namanya fikih itu tadi al ilmu bil hukmi asyari, terus al amali. Terus yang selanjutnya adalah bid dalil. Oke. Muktasab terus dalil tafsir. Mana yang saya baca? Oh itu. Oh, jadi tadi ada yang meloncat ya. Yang bil muktasab itu tadi ya. Yang saya maksudkan setelah al-amali terus muktasab, di sana ada lafaz wabil muktasabi ilmullah wa jibril maka ada ilmu nabi dan seterusnya. Itu dikecualikan, tidak disebut dengan fikih. Terus selanjutnya adalah masuk bagian dari tidak disebut fikih adalah ilmu kita tadi yang sudah saya jelaskan.
Selanjutnya adalah wabidalil, dikecualikan dengan lafaz dalil yang tafsir, min dalil tafsir tadi adalah al ilmu bidzalika lil muqallid fa innahu minal mustahil. Dengan dawuh bidalil dikecualikan, yakni al ilmu bidzalika, mengetahuinya dengan hukum, yakni lil muqallid, bagi orang yang muqallid atau orang yang taklid kepada hukum yang telah dilakukan oleh ulama lain, atau dia tidak mau ijtihad, yang sering dicontohkan kaitan ijtihad sama taklid itu ketika masuk waktu buka puasa, ya, masuk waktu maghrib. Memang di dalam fikihnya dijelaskan bahwa masuk waktu maghrib itu adalah ghurub syamsi ila dia bisyafaqi al-ahmar. Yang namanya masuk waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari dan waktunya sampai bilangnya megawati. Tapi yang di bawah fikih ini itu harus diijtihadi. Artinya ijtihad itu dia harus melihat secara nyata apakah matahari itu betul-betul tenggelam atau tidak. Nah, tapi karena kebanyakan kita itu melihat jam, ya, entah itu jam tangan atau jam dinding atau menunggu adzan. Perlu sama pahami, adzan itu memang al-iqlam. Iqlam dukhulul waktu, atau karena untuk memberitahu masuknya waktu. Tapi iklamnya itu bukan bagian dari masuk waktu, itu hanya pemberi tahu. Kalau masuknya waktu tetap gurubus. Cuman kadang orang ya merasa bahwa sudah dicukupkan dengan adanya adzan, sudah dicukupkan dengan jam yang misal tertera di dalam tanggalan itu, ya. Oh, pokoknya jam sampai nih, walaupun dulu ada harus pokok mana itu. Ya, semuanya itu adalah dunia, ya. Yang yakin, ya. Yang tayakun, artinya yang betul-betul yakin adalah hukum, itu kita ijtihad. Tapi kalau kita tidak ijtihad, entah itu melalui kalender ataupun melalui jam dinding dan sebagainya, ataupun melalui adzan, ini semuanya adalah dhamir. Tidak bisa kita jadikan patokan hukum untuk mengetahui masuknya waktu. Ya, hati-hati, ya. Ya, pokoknya kita yakin, ya. Ya, yakin, maksudnya yakin itu tidak harus nunggu sampai isya, maksudnya gitu, ya. Nunggu sampai isya, ya. Ya, itu yang jelas ijtihad sampean itu harus betul-betul dipastikan, entah dengan berbagai media, ya, bisa pakai yang lebih akurat. Ketika kok tidak mendung, ya mungkin lebih mudah, tapi kalau mendung, nah ini yang sulit. Maka ini akan diuji dzanul mukallafnya, akan sangat-sangat betul-betul diuji. Kok gak yakin tenan, gak mantep tenan, ya iso-iso ya keliru. Mesin mantep kadang keliru. Terus di sini disampaikan ya, fa innahu minal mustahid biwasitati dalilin ijmal, ya. Karena sesungguhnya ilmu dengan hukum yang dimaksudkan adalah itu didapatkan dari mustahid biwasitati dalilin ijmal, dengan adanya perantara dalil yang secara umum. Wa huwa anna hadzal hukma aftahu bi al-mufti wa kullu ma aftahu bihi al-mufti fa huwa hukmullah fi haqqihi. Ini kaitan dengan bahwa hukum yang disebut dengan hukum yang muqallid atau yang dilakukan oleh orang yang bertaklid, di sana itu misal kita itu taklid kepada pemerintah, ya, kita taklid kepada pemerintah terkait dengan masuk waktu, termasuk juga tanggal 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Kita tidak pernah yang namanya ijtihad, tapi kita muqallid, kita taklid kepada pemerintah. Ini dianggap sah. Bila taklid yang seperti ini boleh.
Tapi kalau taklid yang kita itu sebenarnya mampu ijtihad, ya itu yang ada khilaf. Tapi yang paling pokok ketika kita mampu, ya kalau bisa ya kita ijtihad dulu. Maka di beberapa latihan falakiyah ya, itu kadang jika orang itu memiliki keilmuan di bidang falak, dia tidak perlu menunggu pemerintah, Mas, aku ngatasi cewek. Atau dia sudah memastikan bahwa bulan depan atau besok itu hari raya, walaupun belum ada kepastian dari pemerintah. Ini berani kalau dia itu mampu dan tidak masalah. Ini ijtihad. Tapi kalau yang tidak mampu ijtihad ya harus taklid. Sama nojo melu karo wong sing taklid karo sing pemerintah. Jadi kita taklid kepada orang yang bertaklid. Ya kalau kita adalah orang yang harus taklid, maka ya taklid kepada muftinya atau qadhi yang ada di kampusnya berarti oleh yang pulang kemarin ini. Terus siapa lagi? Yang putri? Mana? Ya, siapa lagi? Yang putra? Masuk semua. Farelino sakit. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang masuk? Dafa kemana? Mana? Tazia siapa yang meninggal? Tidak. Coba. Autor mana? Tazia.